Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. 3 tahun tidak bisa tidur. Nah, ini kan proses kebangkitan spiritual ya. Walaupun ya proses itu dengan masalah ya. Biasanya kalau semacam itu ya, itu ada sihir. Ada makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Ya, 70% karena perilaku Anda. 30% ya ada orang yang tidak suka dengan Anda. Persentasenya seperti itu. Saya juga pernah ngalami ya 2 tahun ya. Yang saya alami itu 2 tahun. Lah ini saudara kita Jumat Wage ini 3 tahun ini. Lah terus saya tanya, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan ketika Anda itu mengalami kondisi tidak bisa tidur itu di malam hari? Apa yang Anda kerjakan? Apakah Anda sibuk, bingung, ya, melakukan kegiatan-kegiatan misalkan ngopi, ya, atau masak, ngerumpi, ya, atau Anda melakukan kegiatan yang sifatnya spiritual? Anda wirid, Anda zikir, Anda mendengarkan ceramah, Anda mendengarkan murotal, ya. Apa yang Anda kerjakan ketika kondisi itu? Itu akan menentukan ya hasil akhir, akan menentukan pencapaian Anda gitu. Akan menentukan kesuksesan Anda ya. Ketika spiritual Anda bangkit, otomatis ya akan banyak hikmah di balik masalah yang Anda hadapi. Akan bangkit motivasi diri, akan bangkit kepercayaan diri gitu. Walaupun 3 tahun. Loh iya teman-teman, loh yang saya lakukan itu ya yaitu ya wirid, zikir, maca kitab suci, macam-macam ya. Awalnya mimpi buruk ya, mimpi kok terus-terusan ya. Dan mimpinya sama ya, iki wis tondo gitu. Walaupun saya dulu itu tidak paham itu. Tahun 2017 saya tidak paham itu ya, tidak paham kotam, tidak paham makhluk halus ya, tidak paham saya. Nah, dari situlah awal muasalnya gitu. Saya pelajari, saya banyak wirid, saya banyak meditasi, semua macam-macam, poso. Hari-hari saya ini saya isi dengan poso ya. Poso mangane iku ya wis sego putih sambal manisa wis ngono tok wis. Karena dalam kondisi itu saya juga sakit gitu ya. Jadi ketika kena sihir itu ya dalam kondisi sakit, sudah tidak bisa tidur, pikiran kemana-mana, pengangguran, tidak ada pekerjaan wis, stres, jadal duel wis campur aduk. Itu yang terjadi di dalam diri saya. Akhirnya ya 2 tahun tidak bisa tidur. Yang saya lakukan ya, akhirnya saya konsep ya, hidup saya ya. Nah ini mumpung nganggur ini, saya tidak mau ya, walaupun ya rezeki saya ini disumpet, itu ya, rezeki saya disumpet, dibuat saya itu meninggal dunia. Ya. Itu yang terlintas itu tahu ya. Ya saya orangnya tahu, dukunnya tahu ya, sampai alamatnya tahu. Taunya ya apa? Ya dari wirid ya, dari zikir ya, dari meditasi. Yus, ditampilkan jelas ya seperti layar film gitu. Sama RT RW-nya, rumahnya ancer-ancer gitu loh. Walaupun saya tidak pernah ke sana gitu. Lah itulah teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan, saya konsep hidup saya ini seperti perusahaan gitu. Ya, ketika saya bekerja di perusahaan ini kan saya tata ya. Nah, kebetulan saya di perusahaan itu sebagai HRD dan legal. HRD ini kan sifatnya menata. Ya, ditoto. Oh ini. Nah, jadi waktu saya ya mulai pagi sampai mau malam itu sudah ada waktu pos-posnya untuk belajar ilmu hukum, untuk belajar untuk wirid, untuk zikir. Itu pagi puasa loh teman-teman. Sama 2 tahun itu ya.
wirid, zikir, baca kitab suci, ya. Terus baca apalagi amalan-amalan, dalail khairat, rotibul atos, rotibul haddad, wirid sakron, ya. Surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, tujuannya mendobrak pintu rezeki ini, ya. Ar-Rahman, Al-Waqiah, apalagi Al-Jin, Yasin, ya, Yasin, malam Yasin Fadilah, ya. Terus saya juga baca satu hari itu 1 juz. Loh, itu hari-hari saya teman-teman, ya, selama 3 tahun, ya. 2 tahun ini nggak bisa tidur selama 3 tahun. Nah, setelah itu berkurang, ya, saya kurangi aktivitas, ya, karena juga ada pekerjaan, ya. Pekerjaan mulai ada, walaupun masih sumpah, pekerjaan mulai ada, ya. Ada kasus, ya, ada kasus yang saya tangani gitu, ya. Akhirnya saya bisa betulkan pagar, ya, di Pasuruan, bisa kasih porselen gitu, ya. Setelah itu macet lagi, ya. Kenapa? Belum bersih gitu, ya. Lah, ketika saya nangani kasus, otomatis wirid, zikir itu terbengkalai, ya. Bagaimana tidak terbengkalai? Ya sholatnya tetap, ya. Bagaimana tidak terbengkalai? Nangani sebuah kasus, ya. Kasus apalagi kasusnya PTUN, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-undangnya segini loh, ya. Undang-undang daerah, Perda, Perpu, sampai Undang-Undang Dasar 45. Ini satu jalur. Nah, lawannya adalah pejabat daerah, bupati. Ya wes gitu. Nah, dari situ, ya, terbengkalai, ya, akhirnya seret lagi, wirid lagi, zikir lagi. Hidup itu seperti itu, gitu. Nah, saya konsep itu teman-teman, ya. Caranya itu saya konsep terus, ya. Saya salah strateginya itu, ya, ketika menangani kasus itu tidak saya ukur kemampuan saya gitu, ya. Ya, mampunya mampu gitu, ya. Tapi waktunya itu loh, ya. Waktunya itu banyak tersita, gitu. Banyak tersita teman-teman, ya. Sampai kadang itu, ya, ketika menangani kasus itu 3 hari loh tidak tidur, ya. Cari undang-undang ini satu ini, cari undang-undang, disamakan, terus membuat, ya, membuat redaksi, ya, jawaban gugatan, replik, duplik, semuanya gitu. Akhirnya terbengkalai. Nah, makanya teman-teman Jumat Wage, kalau Anda katakanlah laku, ya, seperti yang saya lakukan ini, yang tidak bisa tidur itu, ya, itu Anda ini jangan banyak-banyak seperti saya ini, murko, ya. Loh, ya, tidak tahu teman-teman, ya. Pada waktu itu, ya, 2 tahun tidak tidur itu seperti ketagihan gitu, ya. Ketagihan sama ilmu, ya. Tidak ada capeknya saya, ya. Walaupun tidak tidur malam itu, wah, wirid zikir, ya, wes selesai semua kan bosen gitu, ya. Wirid 1000 bosen. Baca Al-Quran, katakanlah dapat 1 juz, wes bosen, kewanti lagi, wirid lagi, ya. Atau baca Hijab Nasor, Hijab Bahar, Rotibul Atos, Rotibul Haddad, ya. Jadi saya kumpulkan, ini amalan untuk menghancurkan ini saya kumpulkan. Ya, ini kan banyak toh. Saya tulis di channel ini, ya. Coba Anda lihat. Itu kan pengalaman saya gitu, perjalanan saya. Ya, amalan untuk menghajar malu halus. Mulai dari kulhu geni, kulhu sungsang, sudah tak jalani semua. Dalam rangka apa, ya? Sebenarnya bukan dalam rangka untuk menghancurkan, bukan. Dalam rangka supaya saya ini bisa tidur. Niat saya itu loh, ya. Ketika saya mengamalkan, ya, ya, dari pagi, ya, sampai malam lagi, itu urusan itu, ya. Malam ini tidak bisa tidur, tidurnya itu pagi, ya, jam 8 sampai jam 9, ya. Pokoknya tak titeni mek sak jam, itu pun lali, ya, dalam kondisi zikir biasanya seperti itu. Terus ketiduran. Terus tangi, ya, berkas mana? Karena apa? Di dalam batin saya
itu ada amalan yang belum saya selesaikan. Pikiran saya seperti itu, terus seperti itu. Akhirnya nggak bisa tidur. Tidur 1 jam ya pagi, itu malam nggak bisa tidur selama 2 tahun, bayangkan gitu. Tapi ya nggak ngantuk. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi ya banyak sekali, sing meledak, sing macam-macam wis. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman Jumat Wage nggak bisa tidur, lakukan itu. Ya, buat diri Anda itu menjalankan sesuatu yang sifatnya positif. Zikir, wirid, baca kitab suci. Anda tentukan, jangan ngawur. Ya. Supaya apa? Supaya terarah gitu. Kadang orang itu tirakat itu bosan. Nah, tapi ketika kita itu memiliki variasi gitu ya. Nah, yang seperti yang saya lakukan ya, untuk kerezekian ya, waktunya dimulai subuh ya. Sebelum subuh atau sepertiga malam itu ya, mulai jam 1 sampai duha. Nah, itu amalan-amalan tentang kerezekian. Nanti setelah duhur itu amalan-amalan menghajar. Itu yang saya lakukan dulu ya. Jadi ada waktunya, jangan ngawur ya. Nah, subuh Anda mengamalkan untuk menghajar, ya rezeki Anda mampet gitu. Amalan-amalan yang sifatnya panas ya. Hijab nasor, hijab pargi ya. Terus apa lagi? Kulhu geni, kulhu sungsang, kulhu derga ya. Asma suryani, asma singaraja, asma sungai raja. Itu amalkan ya. Waktu duhur sampai dengan asar ya. Atau waktu duhur sampai asar ya, ya asar. Habis asar ya, amalkan ya untuk pembentengan. Ya, beduk itu menghajar. Kadang ya, kadang saya ini berjemur ya, beduk itu berjemur. Ya, sambil meditasi menyerap energi matahari ya. Bukan saya serap, saya masukkan, tapi saya langsung lemparkan kepada dukun-dukun santet sambil baca surat Al-Lahab ya. Sambil baca surat Al-Zalzalah, sambil baca surat Al-Fil. Loh, itu 1 jam loh. Sudah mengurangi aktivitas saya 1 jam. Habis asar ya. Habis asar baca untuk pembentengan sampai maghrib. Habis maghrib biasanya saya baca sholawat. Baca sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholawat Nuridati, sholawat Naria, ya, sholawat Bil Qulub. Ya, itu saya baca. Nah, habis isya ya, saya baca Al-Quran. Nah, seperti itu terus 2 tahun itu. Nah, dalam rangka apa? Ketika kita tidak bisa tidur, itu menunjukkan bahwasanya energi dalam tubuh kita itu negatif semua. Gitu. Ya, dalam rangka untuk mengeluarkan. Gitu. Nah, biasanya sihir-sihir tersebut itu sudah bertahun-tahun bercokol di dalam tubuh kita tidak kerasa ya. Nah, itu yang saya alami teman-teman. Jadi Anda tidak perlu sedih, tidak perlu susah ya. Tidak perlu galau. Jadikan pengalaman tadi ya, jadikan masalah Anda itu alat Anda menuju Tuhan gitu. Nah itu. Jadi saya dulu itu ya, alasannya laku tadi itu ya, supaya bisa tidur ya. Tapi ya enggak bisa tidur. Harapannya ketika capek itu tidur ya, enggak bisa tidur. Ya. Karena apa? Ada tanggung jawab yang belum saya selesaikan wiridnya. Misalkan ya, kita sudah kasih konsep, sudah kasih jadwal ya. Kalau saya tertidur, enggak akan selesai. Ya, semua ada waktunya. Jadi waktu saya itu benar-benar sangat berharga gitu. Nah, saya sempat berpikir, aku ini pengangguran, tapi enggak ada waktu sedetik pun gitu loh ya. Yang istilahnya itu nganggur gitu loh. Kecuali lupa ketiduran ya. Pagi hari biasanya jam 8 ke jam 9 itu ketiduran wis pasti wis. Nah, tidurnya yang ngimpi gelut wis, tapi ya menang, nggak tahu kalah wis.
ya. Dan di dalam mimpi itu keluar semua gitu loh, amalan itu keluar semua, jadi kayak otomatis ya. Misalnya musuh A gitu ya, ya muncul ya pakai Asma Singaraja, ya musuh B ya, pakai Kulu Geni, ya, otomatis gitu dalam mimpi. Nah itulah teman-teman ya, bagi teman-teman Jumat Wage ini menanggapi komentar saudara kita yang 3 tahun tidak bisa tidur ya, itu yang Anda harus lakukan. Jadi gunakan waktu itu apapun itu ya, kegiatan Anda yang sifatnya positif, yang bisa menarik energi positif. Kalau Anda bingung dengan amalan, tidak punya amalan, baca kitab suci Anda, itu saja sudah cukup. Nah, baca kitab suci tok ya bosan, Anda bisa tambah belajar ya, apa yang menjadi usaha Anda, apa yang menjadi bisnis Anda ya. Nah, caranya seperti itu ya. Loh, saya teman-teman ya, setelah 3 tahun mengamalkan, untuk melepaskan amalan itu loh sangat sulit ya. Kayak yopo gitu loh ya, kayak gelo gitu, kayak berpisah dengan seseorang gitu loh ya, mau ndak saya amalkan itu loh. Tapi ya alhamdulillah saat ini sudah tidak saya amalkan ya. Tinggal 2 amalan yang saya amalkan ya, yaitu sholawat dalail khairat sama ijib falah ya, plus baca Al-Quran, itu yang saya amalkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya, sharing pengalaman. Semoga teman-teman Jumat Wage bisa mengambil hikmahnya ya. Soal amalan apapun ya yang pernah saya lakukan sudah saya tulis di channel ini, silakan dicari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.